Hai Semanteners, ada nggak sih di antara kamu yang pengen jadi mahasiswa ITB, NHI, UPN, atau bahkan UGM? Pasti hampir dari kita semua mau masuk ke salah satu dari kampus-kampus ini, setuju nggak? Gimana enggak, mereka telah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh penting di negara kita loh. Jadi nggak heran dong kalau kita semua pengen banget masuk ke kampus-kampus tersebut. Bahkan presiden-presiden kita aja banyak sekali yang merupakan lulusan kampus-kampus tersebut. Gak cuma mereka, masih banyak sekali tokoh-tokoh penting yang menjadi lulusan kampus-kampus ini loh. Wah, gak kaleng-kaleng ya. Semanteners ingin mengikuti jejak mereka? Simak video ini sampai habis ya. Hai. Halo, jadi kita lagi di gornya ITB. Nah, sejarah ITB adalah ITB lahir di era kolonial Belanda, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1920. Tujuan didirikannya kampus ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik pasca Perang Dunia Pertama. Setelah melalui perjalanan panjang, pemerintah Indonesia meresmikan Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Maret 1959. Kita habis sosialisasi dari kampus ITB. Nah, Semanters, tahu gak sih jalur masuk ITB dibagi menjadi 3 jenis loh. Pertama, ada SNBP, UTBK, SNBT, serta seleksi mandiri. Nah, untuk fakultasnya tuh ada banyak banget. Ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Bumian, ada Fakultas Matematika, Seni Rupa, Teknologi Industri, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Bisnis, Farmasi, Ilmu dan Teknologi Hayati, Teknik Elektronik, dan Informatika. Nah, untuk beasiswanya, selain pembebasan biaya kuliah alias gratis, ITB juga menawarkan beberapa beasiswa untuk meringankan beban finansial. Di antaranya beasiswa bidik misi, beasiswa biaya hidup, biaya implementasi pendidikan prabayar, dan biaya pendidikan semester. Wah, banyak banget ya fasilitasnya itu. Bukan itu saja Semanters, fasilitas di ITB juga lengkap banget. Ada perpustakaan, ada laboratorium, ada AC, ada wifi, ada kantin, tempat ibadahnya lengkap, koperasi, toko buku, klinik, dan bus antar kampus. Nah, itu aja deh untuk ITB. Eits, kita gak cuma bahas ITB loh, Semanteners. Perguruan tinggi yang satu ini juga kalah kerennya. Sekarang kita mau OTW ke NHI. Hai guys, kita lagi di NHI Bandung. Jajan. Politeknik, pariwisata, NHI Bandung. Ayo lihat keseruan kita. Sama di NHI. Halo, jadi kita sekarang lagi di aulanya NHI. Kita mau sosialisasi tentang NHI. Nanti kita bakal dibagiin beberapa kelompok, terus kita bakal jadi tour guide. Mungkin Semanteners ada yang udah pernah denger nih kampus ini. Namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, atau juga ada yang menyebut kampus ini dengan sebutan Poltekpar NHI Bandung. Nah, cikal bakal Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau STPB bermula dari didirikannya Sekolah Kejuruan Perhotelan atau SKP pada tahun 1959 yang merupakan sekolah kejuruan menengah atas, kejuruan di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang seiring berjalannya waktu namanya diubah menjadi SKPP, APP, APN, NHI, NHTI, PPLP Bandung hingga yang terakhir yaitu STPB atau yang biasa dikenal dengan Poltekpar NHI Bandung. Aktif banget atau harus ikut organisasi atau Jalur pendaftaran untuk masuk ke kampus STPB ada 2 seleksi, yaitu seleksi mandiri STPB dan seleksi bersama SBM STAPP. Sekolah ini mempunyai 3 jurusan loh, yaitu jurusan hospitality, jurusan kepariwisataan, dan jurusan perjalanan yang terbagi lagi menjadi beberapa program studi. STP Bandung juga menawarkan 2 beasiswa swasta, yaitu Lodge Scholarship Foundation 2017 dan beasiswa Ajinomoto. Beasiswa ini ditunjukkan khusus untuk para mahasiswa yang berprestasi loh. Jadi ini ada keran air minum. Ya. Gitu ya guys sistemnya.
STP Bandung juga memiliki banyak sekali fasilitas. Di antara lain ada laboratorium tata boga, gerai check-in bandar, laboratorium komputer, sarana kesenian, bus praktek, ruang praktek kargo, ruang simulasi kantor depan, restoran praktek, perpustakaan dan komuter, laboratorium komputer reservasi penerbangan online, ruang simulasi travel dan counter perusahaan penerbangan, ruang kelas dengan komputer dan proyektor, hotel praktek, laboratorium dan ruang belajar mandiri bahasa, laboratorium restoran dan bar, laboratorium makanan, ruang dapur, beruang simulasi pemanduan wisata, ruang studio, dan ruang simulasi reservasi penerbangan. Wah, lengkap banget nggak sih? Biasanya kalau anak MH ini mau udah foto beres foto atau beres presentasi atau beres apa ya kayak happy-happynya lah mau fotonya ya giling fotonya sini. Yuk lihat keseruan hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu universitas yang selalu diidam-idamkan oleh banyak orang loh. Semanteners pasti pernah dengar Universitas Gadjah Mada bukan? Mau tahu lebih lanjut? Simak terus videonya. Universitas Gadjah Mada atau UGM dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Mengakar kuat dan menjulang tinggi, itulah motonya. Dengan standar dan tingkat persaingan masuk yang ketat, perguruan tinggi ini telah banyak melahirkan lulusan-lulusan unggul dan kompeten di bidangnya loh. Halo guys, kita udah sampai di Fakultas Kedokteran Hewan. Di Fakultas Kedokteran Hewan. Gedungnya yang mana ya? Yang mana ya? Nanti kita cari tahu. Let's go. Universitas Gadjah Mada adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. UGM berdiri pada tanggal 19 Desember 1949 dengan mengukuhkan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas tanggal 16 Desember 1949. Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Hewan Agung Budianto MD. Semanteners, ada nggak sih di antara kalian yang pengen masuk ke UGM tapi nggak tahu mau lewat apa? Nah, UGM menyediakan beberapa jalur seleksi untuk masuk loh. Di antaranya jalur SNBP, jalur SNBT, jalur prestasi, dan yang terakhir adalah jalur CBT UGM. Ternyata pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki 6 fakultas loh Semanteners. Fakultas-fakultas itu diantaranya Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra dan Filsafat, serta Fakultas Kedokteran Hewan. Dan seiring berjalannya waktu, Universitas Gadjah Mada saat ini memiliki 18 fakultas. Di antaranya Fakultas Biologi, Ekonomika dan Bisnis, Farmasi, Filsafat, Geografi, Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Filsafat dan Politik, Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Kehutanan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Pertanian, Peternakan, Psikologi, Teknik, dan Teknologi Pertanian. Universitas ini memiliki 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pasca Sarjana. Fakultas-fakultas yang ada di UGM dibagi lagi menjadi departemen-departemen yang kemudian membawahi program-program studi. Program-program studi yang ada di UGM meliputi program sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Wah, lengkap banget ya. Itu ngapain?
Pada perkembangannya, sekitar tahun 1960-an, Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah mempunyai berbagai fasilitas seperti pemancar radio, rumah sakit, serta sarana prasarana lain yang ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran maupun melayani kepentingan masyarakat umum. Seru, tapi aku nggak mau jadi dokter. Aku juga nggak mau. Kamu juga nggak mau? Kamu? Aku suka ngeliat hewan-hewan mini zoo. Kamu jadi dokter hewan? Ada hewan ulet bulu juga guys. Tapi dia nggak ditaruh kandang, dibebasin. Mau jadi dokter hewan? Mau jadi dokter hewan? Seiring perkembangannya, Universitas Gadjah Mada atau UGM terus tumbuh dan menjadi salah satu universitas paling populer di Indonesia. Tercatat cukup banyak alumninya yang sukses dan berkarir di berbagai bidang, termasuk pemerintahan. Sebut saja seperti Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Mahfud MD, Airlangga Hartarto, dan masih banyak lagi. Wah, nggak kerasa ya, kita udah mau bahas kampus terakhir yang kami kunjungi. Tapi jangan berkecil hati, Smartners, karena kampus yang kali ini nggak kalah menarik loh dari kampus-kampus yang lain. Smartners, pernah dengar kampus UPN Veteran Yogyakarta? Kalau enggak, ayo kita bahas bareng-bareng. UPN Veteran Yogyakarta merupakan kampus yang dibina langsung oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Maka dari itu, kampus ini memiliki julukan Kampus Bela Negara. Nah, Smartners, tahu nggak sih bahwa UPN Veteran Yogyakarta merupakan perguruan tinggi negeri termuda di Indonesia loh. PTN ini baru diresmikan 2014 lalu, setelah sejak 1995 mendapatkan status sebagai perguruan tinggi. Eits, jangan salah sangka dulu, meskipun baru berusia muda, kampus ini sudah mendapatkan akreditasi B dari BANPT. Wah, gak bisa diragukan lagi ya, Smartners. Nah, sebenarnya fakultas-fakultas apa aja sih yang ada di UPN Veteran Yogyakarta ini? Jadi, universitas ini menyediakan 5 fakultas loh, Smartners. Di antaranya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian Teknik Industri, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Teknologi Mineral. Untuk jalur masuknya sendiri, universitas yang satu ini menyediakan 3 jalur pendaftaran, yaitu SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Smartners, jangan khawatir karena UPN Veteran Yogyakarta juga menyediakan banyak sekali program beasiswa loh. Berbagai program beasiswa itu pun diselenggarakan baik dari lembaga pemerintah ataupun mitra kerjasama UPN dengan berbagai lembaga swasta. Fasilitas-fasilitas yang disediakan juga gak kalah menarik loh, Smartners. Mereka menyediakan kantin dan hotspot area, badan usaha universitas, laboratorium jurusan, museum geoteknologi mineral, masjid, dan banyak-banyaknya lagi yang fasilitas yang disediakan oleh UPN. Nah, gimana nih guys, Smartners? Ada yang tertarik buat masuk ke salah satu kampus-kampus hebat tersebut? Kira-kira kampus mana nih yang memikat hati Smartners? Tapi pastinya hampir dari semua kampus-kampus ini menarik perhatian kalian dong ya. Gimana enggak? Kampus-kampus tersebut gak bisa diragukan lagi tentunya. But anyways, semoga kita semua bisa masuk ke kampus impian kita ya, dan di jurusan yang kita inginkan. Terima kasih. See you next time, Smartners.